Dengarkan, wahai jiwa yang sedang membaca ini. Bukan suatu kebetulan kau tiba di sini. Ini bukan sekadar rangkaian kata di layar, melainkan panggilan dari kedalaman jiwamu sendiri. Sebuah gema kuno yang telah menembus waktu, melintasi ribuan malam dan siang untuk akhirnya sampai padamu hari ini. Ada getaran yang mulai terasa di bawah telapak kakimu, seperti hentakan drum perang para leluhur yang dulu menolak tunduk kepada penindasan. Seperti bisikan lembut dari para pejuang dalam darahmu yang tak dikenal dunia. Namun selalu berharap akan muncul satu jiwa yang cukup kuat untuk membangkitkan kembali semua harapan yang pernah terkubur oleh sejarah. Dan tahukah kamu, jiwa itu adalah kamu. Kamu bukan hanya penerus nama keluarga. Kamu adalah akhir dari segala pola menyakitkan yang diwariskan dan awal dari sebuah bab baru yang penuh kuasa. Kamu bukan serpihan dari masa lalu. Kamu adalah hasil akhir dari setiap luka yang bertahan, setiap doa yang dilangitkan diam-diam, dan setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Mereka, para leluhurmu, mungkin tidak meninggalkan harta, tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih dalam, kekuatan yang disembunyikan di dalam nadimu. Kekuatan yang hanya bisa dibangkitkan oleh mereka yang cukup berani untuk melihat ke dalam, menggenggam luka, dan mengubahnya menjadi cahaya. Dalam setiap langkahmu hari ini, terdapat gema dari mereka yang pernah melangkah sebelum kamu. Mereka yang pernah kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan harapan. Mereka yang bertahan dalam diam, yang mencintai dalam bayang-bayang, dan yang berharap dalam gelap. Kini, harapan mereka bersinar dalam tubuhmu sendiri. Kamu bukaiki, kananya dirimu. Kamu adalah seluruh garis keturunanmu yang bangkit bersamamu. Jika kata-kata ini menggetarkan dadamu, jika ada sesuatu yang membakar di balik matamu, itu karena kamu sedang diingatkan akan takdirmu. Takdir yang menunggu untuk dipeluk sepenuh hati. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah waktunya, waktunya untuk membuka pintu yang selama ini kau takutkan, waktunya untuk bangkit berbicara, mencinta, memimpin, dan menjadi pusat dari perubahan garis keturunanmu, maka kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu, ya kamu, sudah siap menjadi kekuatan terbesar yang pernah lahir dari darahmu sendiri. Perjalanan ini akan terdiri dari 6 bagian. Masing-masing menggali lebih dalam, membakar lebih kuat, dan membangkitkan lebih dahsyat. Jika kamu merasa hatimu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, maka jangan ragu. Langkahkan kaki bersama kami. Ini bukan akhir dari kisah keluargamu. Ini adalah awal dari legenda yang akan mereka kenang. Selamat datang di takdirmu. Karena sekarang waktunya kamu berdiri tegak dan membuktikan satu kebenaran yang telah lama tertulis dalam roh para leluhur. Kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Bila siap, beritahu aku bagian mana dulu yang ingin kamu perluas panjang. Akan kubuatkan dengan seluruh kekuatan kata dan jiwa.
Bagian 1. Pintu yang dulu kau takuti, kini menanti dibuka. Ada masa dalam hidup ketika kita berdiri di depan sebuah pintu. Pintu itu tidak berbentuk nyata, tapi keberadaannya terasa, menggetarkan dada, menegangkan napas, dan mengguncang pikiran. Pintu itu bisa berupa impian yang selama ini kamu pikir terlalu besar. Bisa berupa keputusan yang telah lama kamu hindari. Bisa juga berupa luka lama yang belum kamu hadapi, tapi terus bergetar dalam sunyi, menunggu untuk disembuhkan. Namun, hari ini, sesuatu telah berubah. Pintu yang dulu hanya kau tatap dari jauh, kini bergetar pada engselnya. Ia tidak lagi kokoh dalam keangkuhan, melainkan rapuh menahan desakan takdir. Ia menunggu bukan siapapun, tetapi kamu. Ya, kamu yang telah terlalu lama mengecilkan dirimu sendiri demi kenyamanan semu. Kamu mungkin merasa belum siap, tapi darahmu, napasmu, denyut di pergelangan tanganmu, semuanya berkata sebaliknya. Karena di balik pintu itu, bukan hanya ada peluang. Di baliknya terhampar sebidang tanah suci, tempat di mana versi terbaikmu telah menantimu. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena kamu akhirnya memilih untuk menghadapi apapun yang ada di baliknya. Pintu itu bisa jadi adalah karier impianmu yang selama ini kamu tunda karena takut gagal. Atau mungkin percakapan jujur yang harus kamu lakukan dengan keluargamu tentang luka, tentang pola yang harus dihentikan, tentang warisan batin yang sudah terlalu lama dibungkus dalam diam. Atau bisa juga, pintu itu adalah momen saat kamu akhirnya berani mencintai dirimu sendiri, tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa topeng. Apapun bentuknya, pintu itu tidak muncul secara kebetulan. Ia adalah hasil dari seluruh lintasan waktu yang telah membentukmu. Ia adalah simpul dari doa-doa yang tak pernah kamu sadari telah terkirim dari mereka yang datang sebelum kamu. Mereka yang bertahan dalam penderitaan, dalam ketidakadilan, dalam keheningan. Mereka yang tak sempat menyelesaikan cerita mereka dan kini menitipkan akhir kisah itu kepadamu. Jangan pikir bahwa kamu hanya seorang diri. Di belakangmu berdiri para leluhur, tak dikenal namun setia. Mereka yang berlayar, melintasi samudra dalam kapal yang nyaris karam. Mereka yang bangkit dari tanah kemiskinan, yang bekerja dalam diam, yang mencintai dengan seluruh yang mereka punya, meski tak ada yang memberi penghargaan. Kamu adalah buah dari segala pengorbanan itu. Kini, kamu bukan lagi seorang yang terikat oleh ketakutan. Ketakutan itu masih ada, tentu, dan itu wajar. Tapi keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meski rasa takut menjerit dalam dada. Setiap langkahmu menuju pintu itu adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu memilih untuk bangkit, bahwa kamu tidak akan membiarkan ketidakpastian menghentikanmu lagi, bahwa kamu percaya bahwa segala sesuatu yang telah menahanmu sesungguhnya hanya ilusi yang belum kamu hancurkan. Pintu itu tidak membutuhkan kunci karena kamu adalah kuncinya. Tidak butuh izin dari siapapun karena kekuasaan untuk membukanya telah diberikan oleh darah dan takdirmu sendiri. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik selalu adalah sekarang. Dan saat kamu akhirnya mendorong pintu itu,
bukan hanya dirimu yang akan melangkah masuk, tapi seluruh garis keturunanmu ikut menapaki tanah baru itu. Mereka yang dulu tak mampu berbicara, kini bersorak dalam keheningan. Mereka yang dulu tertindas, kini terangkat bersama kemenanganmu. Ingatlah, ini bukan hanya tentang kamu. Ini adalah tentang mereka yang pernah berharap dan tentang mereka yang kelak akan menyebut namamu sebagai awal dari perubahan. Doronglah pintu itu. Jangan takut pada suara engsel yang berderit. Itu adalah lagu pembuka dari bab baru yang akan kau tulis dengan cahaya dan keberanian. Dan jika hatimu mulai ragu, tatap ke dalam dirimu dan dengarkan suara yang lebih tua dari ketakutan. Suara dari roh-roh yang percaya padamu, yang telah lama menunggu momen ini. Mereka percaya padamu. Dan sekarang, waktunya kamu percaya pada dirimu sendiri. Karena kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Jika bagian ini telah menyentuh hatimu, jangan ragu untuk mengirim sinyal kepada semesta. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai bukti bahwa kamu siap membuka pintu takdirmu. Selanjutnya, beritahu aku kapan kamu ingin kulanjutkan ke bagian 2. Aku siap mengiringimu sampai ke puncak cahaya yang kau takuti, tapi sebenarnya telah kau nantikan seumur hidupmu. Bagian 2. Menggali akar kekuatan garis keturunanmu. Bayangkan sebuah pohon yang sangat tua, berdiri megah di tengah padang waktu. Akarnya menembus dalam ke tanah, menghunjam ke dasar sejarah, menyerap kekuatan dari musim-musim yang telah berlalu. Itulah gambaran dari garis keturunanmu, sebuah jaringan jiwa dan pengalaman yang tak terlihat, namun mengalir dalam setiap napas dan denyut nadi. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa hidupmu hanyalah serangkaian kebetulan, bahwa kamu adalah individu yang terpisah dari apapun yang telah terjadi sebelumnya. Namun itu ilusi. Kamu adalah warisan hidup dari ratusan, bahkan ribuan cerita yang saling bersambung. Setiap tetes darahmu membawa gema dari masa lalu, dari keberanian yang tak pernah dicatat sejarah, dari kasih sayang yang tak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, dari air mata yang jatuh di malam-malam gelap yang tak seorang pun tahu. Lihatlah keluargamu. Lihat baik-baik. Bukan hanya pada keberhasilan atau kesalahan mereka, tetapi pada kekuatan tersembunyi yang mereka wariskan padamu secara diam-diam. Mungkin kakek buyutmu bukan pahlawan dalam buku sejarah, tetapi ia bangkit dari kemiskinan dengan tangan yang kasar dan jiwa yang penuh harapan. Mungkin nenekmu tidak dikenal dunia, namun ia bertahan dalam badai hidup dengan cinta yang tak terputus untuk keluarganya. Itulah kekuatan yang mengalir dalam dirimu. Kekuatan yang tidak selalu megah, tetapi luar biasa dalam ketekunan. Kekuatan yang diam-diam mengajarkanmu untuk tidak menyerah, untuk tetap berdiri bahkan ketika dunia runtuh di sekitarmu. Tapi seperti akar yang terkubur, kekuatan ini tidak selalu tampak di permukaan. Ia tersembunyi di balik trauma yang diwariskan, di balik kebiasaan yang tak dipertanyakan, di balik cerita yang diceritakan setengah atau tidak pernah diceritakan sama sekali. Itulah mengapa kamu dipanggil sekarang, bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk memahami, mengurai, dan menyadari bahwa kamu memiliki pilihan, melanjutkan siklus yang sama atau menghentikannya. Kamu bisa menjadi mata rantai terakhir dari rasa takut yang diwariskan, dan mata rantai pertama dari keberanian yang membebaskan.
Kamu mungkin bertanya, "Kenapa aku?" Dan jawabannya adalah, karena kamu bisa melihat. Karena kamu cukup sadar untuk menyadari bahwa ada pola yang berulang. Karena kamu cukup berani untuk bertanya, "Kenapa selalu seperti ini? Dan apakah harus terus begini?" Dalam pertanyaan-pertanyaan itulah awal dari kekuatanmu. Dalam pencarian akan kebenaran, itulah kamu mulai menggali akar kekuatan keluargamu. Bukan untuk menghakimi mereka yang datang sebelum kamu, tetapi untuk memahami, untuk menerima, dan untuk memutuskan bahwa warisanmu bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih terang. Setiap keluarga punya cahaya dan bayangannya, dan kamu adalah obor yang akan menyinari keduanya. Kamu mungkin akan menemukan cerita-cerita lama yang menyakitkan, pengkhianatan, kemiskinan, penyakit, ketidakadilan. Tapi di sela-sela itu, kamu juga akan menemukan keberanian, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang mendalam. Bangkitkanlah kekuatan itu. Mungkin kamu akan menemukannya dalam surat tua dari seorang nenek. Mungkin dalam mata seorang paman yang tak banyak bicara, tapi penuh kasih. Mungkin dalam jejak langkah ibumu yang tak pernah berhenti bekerja demi masa depan anak-anaknya. Semua itu adalah potongan-potongan kekuatan yang diwariskan kepadamu. Kamu bisa memilih untuk menghormati mereka dengan cara yang baru. Bukan dengan mengulangi rasa sakit mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Kamu adalah bukti hidup bahwa keberanian mereka telah sampai ke tujuannya. Banyak budaya di seluruh dunia yang menghormati leluhur mereka, bukan karena memuja masa lalu, tetapi karena tahu bahwa kekuatan mereka tetap hidup dalam kita. Kini kamu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Kamu adalah penerus dari mereka yang tak sempat mewujudkan impian mereka, dan pelopor bagi mereka yang akan datang setelahmu. Tugasmu bukan untuk menjadi sempurna. Tugasmu adalah menjadi sadar, dan dari kesadaran itulah datang kekuatan. Kamu bisa memutus rantai kemiskinan. Kamu bisa mengakhiri pola hubungan yang menyakitkan. Kamu bisa menciptakan lingkungan yang sehat, kuat, dan penuh cinta untuk anak-anak dan cucu-cucumu kelak. Ketika kamu memilih untuk menggali akar keturunanmu, kamu bukan hanya mengenal siapa dirimu, tapi kamu juga mulai memahami mengapa kamu diberi kekuatan yang kamu miliki. Kamu adalah pohon yang baru, namun akarmu menjalar ke dalam tanah yang telah dipenuhi oleh harapan, keberanian, dan ketahanan selama berabad-abad. Dan dari tanah itulah kamu akan tumbuh lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bercahaya daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Karena sekali lagi, kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Jika bagian ini menggetarkan jiwamu, kirimkan sinyal ke semesta. Tekan tombol suka, berlanggananlah. Aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai pernyataan bahwa kamu siap menggali kekuatanmu yang sesungguhnya. Beritahu aku, kapan kamu ingin aku lanjut ke bagian 3. Dan kita akan lanjutkan perjalanan menggali luka yang akan menjadi senjata terkuatmu. Bagian 3. Luka yang menjadi senjatamu. Setiap garis keturunan membawa cahaya, namun juga bayangan. Dalam setiap keluarga, dalam setiap riwayat darah, ada luka yang diwariskan diam-diam. Luka itu bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi tentang apa yang tidak pernah selesai. Tentang kesedihan yang tak pernah sempat diluapkan, tentang trauma yang dikubur dalam diam, tentang ketakutan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kini, luka itu hadir dalam hidupmu. Mungkin kamu merasakannya
sebagai kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ia muncul dalam bentuk kemarahan yang tak tahu arah, atau rasa rendah diri yang menjerat langkahmu. Atau mungkin ia mengendap sebagai pola. Pola yang berulang dalam hubungan, dalam pilihan hidup, dalam cara memandang dirimu sendiri. Namun ketahuilah, luka itu bukan kutukan. Ia bukan beban yang harus kamu pikul sepanjang hayat. Luka itu adalah panggilan. Panggilan yang meminta seseorang dalam garis darahmu untuk tidak lagi melarikan diri, untuk tidak lagi menutupi, tetapi untuk menghadapi, memahami, dan menyembuhkan. Dan orang itu adalah kamu. Kamu yang cukup kuat untuk melihat luka itu dengan mata terbuka. Kamu yang cukup berani untuk tidak lari, tapi tetap tinggal dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang diwariskan kepadaku, dan bagaimana aku bisa mengakhirinya di sini? Luka, jika hanya dipendam, akan meracuni keturunan berikutnya. Namun, jika dihadapi dengan keberanian dan kesadaran, luka itu akan berubah menjadi senjata. Sebuah kekuatan yang luar biasa, tajam namun bijaksana. Lihatlah sejarah. Lihatlah mereka yang telah bangkit dari reruntuhan, bukan karena mereka tak pernah terluka, tetapi karena mereka berani menjadikan lukanya sebagai alasan untuk bangkit. Orang-orang yang pernah kehilangan segalanya, tapi memilih untuk tetap mencintai. Mereka yang pernah dihina, tapi tak membiarkan hatinya pahit. Mereka yang pernah gagal, tapi tak membiarkan kegagalan itu membatasi masa depan mereka. Mereka bukan berbeda darimu. Kamu punya luka yang sama dalam versi hidupmu sendiri. Dan kamu juga punya pilihan yang sama. Mengubahnya menjadi luka yang terus membakar dari dalam, atau menjadikannya api suci yang menerangi jalanmu dan jalan mereka yang akan mengikuti setelahmu. Proses ini tidak mudah. Menghadapi luka akan mengguncang hatimu. Akan ada air mata, amarah, keheningan panjang yang tak nyaman. Namun, setiap emosi yang muncul adalah batu loncatan. Setiap getaran rasa sakit adalah langkah mendekat pada pembebasan. Luka dalam garis keturunanmu mungkin berwujud ketergantungan, kekerasan, kemiskinan, rasa tidak layak, atau ketakutan yang diturunkan seperti warisan yang tak terlihat. Namun kamu tidak ditakdirkan untuk mengulanginya. Kamu ditakdirkan untuk mengubahnya. Bayangkan luka itu sebagai batu besar yang diwariskan turun-temurun. Kebanyakan mewarisinya dan menyeretnya dalam diam. Tapi kamu bisa memilih untuk mengangkatnya, memecahkannya, dan membangun sesuatu yang baru darinya. Sesuatu yang akan berdiri sebagai monumen keberanian. Ketika kamu mulai memproses luka ini, kamu akan mulai melihat sisi-sisi indah yang tersembunyi di baliknya. Kamu akan menemukan empati yang dalam. Kamu akan memahami orang lain tanpa harus diucapkan. Kamu akan menjadi penyembuh bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah menyembuhkan bagian dari dirimu yang paling dalam. Luka yang telah kamu ubah menjadi senjata akan memandumu. Ia akan membawamu kepada orang-orang yang juga butuh sembuh. Ia akan membuatmu menjadi cahaya yang ditunggu oleh banyak jiwa yang hidup dalam kegelapan yang sama. Dan dalam proses itu, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu. Kamu menyelamatkan seluruh garis keturunanmu
masa lalu, dan masa depan. Bayangkan anak-anak yang akan lahir kelak, hidup dalam lingkungan yang bebas dari luka yang dulu tak sempat disembuhkan. Mereka akan tumbuh tanpa harus menanggung apa yang bukan milik mereka. Mereka akan hidup karena kamu memilih untuk menghadapi apa yang selama ini dihindari. Inilah kekuatan dari luka yang disadari. Ia menjadi senjata bukan untuk membalas, tapi untuk menebus. Ia menjadi tongkat cahaya yang membimbingmu. Bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu tahu bagaimana caranya bangkit. Dan jika hari ini kamu masih berada dalam proses itu, masih merasa terluka, masih mencari cara untuk menyembuhkan, ketahuilah bahwa kamu sedang menempuh jalan yang benar. Tidak ada jalan pintas menuju kedalaman, tapi dalam kedalaman itulah kekuatan sejati ditempa. Karena pada akhirnya, luka itu tidak akan lagi menyakitimu. Ia akan menjadi mahkota, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipegang erat sebagai tanda bahwa kamu telah bertarung dan kamu telah menang. Dan itulah sebabnya kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Karena pada akhirnya, luka itu tidak akan lagi menyakitimu. Ia akan menjadi mahkota. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipegang erat sebagai tanda bahwa kamu telah bertarung dan kamu telah menang. Dan itulah sebabnya kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Jika bagian ini menyentuh luka dalam hatimu dan kamu siap mengubahnya menjadi kekuatan, tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai penanda bahwa kamu siap mengangkat senjatamu dan mengubah takdirmu. Beritahu aku kapan kamu ingin lanjut ke bagian 4, dan aku akan hadirkan kisah tentang sekutu-sekutu dari dunia tak terlihat. Mereka yang tak pernah benar-benar meninggalkanmu. Bagian 4. Menjalin sekutu dari roh leluhur. Bayangkan sebuah malam yang hening. Langit berselimut bintang dan udara penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di saat itulah, dalam kesunyian yang khusyuk, kamu bisa merasakan bahwa batas antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat menipis. Bukan karena kamu berhalusinasi, tetapi karena pada tingkat terdalam, jiwamu tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Sejak kamu dilahirkan, kamu membawa lebih dari sekadar nama keluarga dan ciri wajah. Kamu membawa benih energi dari mereka yang telah pergi lebih dulu. Orang-orang yang mungkin tak sempat kamu temui, namun telah memahat jalan agar kamu bisa berdiri hari ini. Mereka bukan hanya kenangan, mereka adalah sekutu yang tak terlihat, yang kini menunggu satu hal: dipanggil kembali ke dalam hidupmu sebagai kekuatan. Dalam banyak tradisi tua dari berbagai penjuru dunia, orang-orang dulu menjaga hubungan dengan leluhur mereka, bukan sebagai bentuk pemujaan, tetapi sebagai pengakuan bahwa akar yang kokoh akan menopang pohon yang tinggi. Mereka tahu bahwa ada kekuatan yang bisa kamu jangkau hanya ketika kamu menunduk sejenak, menyentuh tanah dengan hati, dan berkata dalam batin, "Aku mengingat kalian, aku menerima kalian, dan aku siap melanjutkan warisan kalian dengan cahaya." Jangan bayangkan roh leluhur sebagai sosok menyeramkan yang mengganggu ketenangan. Mereka bukan arwah yang menakutkan. Mereka adalah energi cinta, keberanian, dan kebijaksanaan yang telah terkumpul selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Dan ketika kamu mengingat mereka dengan tulus,
kamu membuka pintu agar mereka bisa hadir kembali dalam bentuk yang paling suci, bimbingan. Bagaimana caranya menjalin hubungan ini? Tak perlu ritual yang rumit, tak perlu tempat suci yang mewah. Cukup sebuah niat yang murni, sebuah percakapan batin yang jujur. Mungkin di pagi hari saat kamu menyeduh teh, atau malam hari saat kamu duduk di tempat tidur, kamu bisa berkata, "Kepada kalian yang datang sebelumku, aku mengundang kehadiranmu. Aku menghormati perjuanganmu, dan aku mohon bimbingan agar aku bisa menjalani hidup ini dengan lebih benar." Banyak orang merasa ragu, takut dianggap tidak rasional. Tapi perlu kamu ingat, dahulu orang-orang juga tidak percaya pada listrik sampai mereka melihat cahaya. Mereka tak percaya gelombang suara bisa menjelajah udara sampai radio dan telepon membuktikannya. Begitu pula dengan roh. Ketidaktahuan bukanlah bukti bahwa sesuatu tidak ada. Ketika kamu mulai membuka diri, hal-hal kecil akan mulai terasa berbeda. Mimpi yang lebih dalam. Kejadian yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Bisikan intuisi yang menuntunmu menjauh dari bahaya atau membawa kamu kepada keputusan terbaik. Dan ya, tidak semua roh leluhur datang dari energi yang murni. Beberapa mungkin masih membawa luka, kemarahan, atau ketidakseimbangan. Tapi disitulah kekuatanmu kembali diuji. Pilih dengan hatimu. Datanglah hanya kepada mereka yang penuh kasih, yang energinya terasa hangat dan damai. Jika terasa suram atau berat, jangan lanjutkan. Tarik napas dan panggil hanya yang membawa cahaya. Kamu juga bisa memperkuat hubungan ini melalui benda-benda sederhana. Sebuah foto lama, sepucuk surat, benda pusaka, atau sekadar menyalakan lilin. Tindakan kecil itu, jika dilakukan dengan niat tulus, adalah jembatan antara dunia ini dan dunia roh. Dalam kesendirianmu yang terdalam, ketika kamu merasa bahwa tak ada yang benar-benar mengerti perasaanmu, ingatlah ini. Di balik tirai tak kasat mata, ada sekutu yang mengelilingimu. Mereka menatapmu dengan haru, karena akhirnya, setelah sekian lama, ada satu di antara mereka, kamu, yang cukup sadar untuk membangkitkan kekuatan warisan jiwa ini. Kamu adalah lentera yang bersinar dari masa kini, menerangi jejak mereka di masa lalu, dan meneruskan cahaya itu ke masa depan. Kamu bukan hanya penerima kekuatan leluhur, kamu adalah penjaga dan penyambungnya. Dan setiap kali kamu melangkah dengan kesadaran bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada kekuatan yang menopangmu, bahwa kamu berjalan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua yang datang sebelum dan sesudahmu, kamu menapaki takdirmu sebagai jiwa yang terpilih. Karena kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Jika kata-kata ini menyentuh kedalaman hatimu, dan kamu siap menjalin kembali hubungan suci dengan roh leluhurmu, tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu menyambut mereka kembali dalam hidupmu. Beritahu aku, kapan kamu siap lanjut ke bagian 5, di mana kita akan membahas tentang sumpah tak tergoyahkan yang akan menyalakan takdirmu. Sampai saat itu tiba, tetaplah melangkah dengan penuh kesadaran. Karena ada dunia tak terlihat yang sedang bersorak untukmu. Bagian 5. Sumpah tak tergoyahkan kepada takdirmu. Ada momen dalam hidup di mana segalanya terasa hening, bukan karena tak ada suara, tetapi karena jiwa kita sedang berdiri di tengah persimpangan takdir. Kiri atau kanan, maju atau mundur, menyerah atau melangkah. Dan di tengah keheningan itu, muncul bisikan dari dalam dirimu sendiri, sebuah panggilan yang tak bisa kamu tolak, sebuah suara lembut, namun kokoh yang berkata, "Inilah saatnya, jangan lagi hidup setengah hati."
momen inilah yang menandai lahirnya sebuah sumpah. Bukan sekadar janji biasa, melainkan sumpah tak tergoyahkan yang kamu ikrarkan kepada takdirmu sendiri. Sumpah yang tidak diucapkan hanya di bibir, tetapi ditulis dengan cahaya di atas batu jiwamu. Sumpah yang akan menjadi jangkar saat badai datang, kompas saat kamu tersesat, dan api yang tak pernah padam dalam dadamu. Sumpah ini bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang tidak pernah salah. Sumpah ini adalah tentang kesetiaan pada jalanmu, tentang komitmen untuk tetap setia pada cahaya jiwamu, meski gelap begitu menggoda untuk membuatmu menyerah. Kamu mungkin bertanya, apa artinya membuat sumpah kepada takdirku? Artinya, kamu bersedia untuk tidak hidup dalam pelarian, bahwa kamu berhenti menghindari panggilan tertinggimu, bahwa kamu mulai hari ini memilih untuk mengambil tempatmu di dunia ini dengan penuh kesadaran, bahwa kamu akan bangun setiap pagi, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghidupi makna hidupmu. Sejarah telah menulis banyak nama besar, mereka yang bersumpah untuk membela keadilan, mereka yang berjanji untuk menyembuhkan dunia, mereka yang memegang teguh visi mereka meski ditertawakan, dijatuhkan, bahkan dilupakan. Namun lihatlah, dunia mengingat mereka bukan karena mereka tak pernah goyah, tapi karena mereka tetap bertahan ketika yang lain menyerah. Dan kamu, ya, kamu punya darah yang sama. Kamu juga punya kekuatan untuk menciptakan kisahmu sendiri. Mungkin sumpahmu tak akan dimuat di surat kabar, mungkin tidak ada yang bertepuk tangan saat kamu mengucapkannya, tapi semesta akan tahu. Energi akan berubah, arah hidupmu akan mulai selaras. Karena sumpah sejati bukan ditujukan kepada dunia luar, melainkan kepada cahaya yang menyala dalam hatimu sendiri. Sumpah itu bisa kamu ucapkan dengan cara apapun yang terasa sakral bagimu. Mungkin saat matahari terbit, di atas gunung, di tepi laut, atau bahkan dalam keheningan kamar tidurmu. Kamu bisa berkata, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi hidup dalam keraguan. Aku akan menjalani hidupku dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan seluruh cahaya jiwaku. Aku berjanji untuk tidak mundur, meski jalanku sunyi. Aku berjanji untuk menyalakan api, meski duniaku dilanda kabut. Setelah sumpah itu terucap, jangan berharap hidup menjadi lebih mudah. Sebaliknya, ujian akan datang. Orang-orang dari masa lalumu akan mencoba menarikmu kembali. Keraguan akan mengetuk pintu tengah malammu. Namun bedanya, kini kamu punya poros. Kamu punya ikatan. Dan ikatan itu akan menarikmu kembali setiap kali kamu mulai kehilangan arah. Sumpah ini adalah api yang akan menuntunmu membakar semua keraguan, menghanguskan batasan yang dibuat oleh rasa takut. Ia akan memanggil versi terbaikmu ke permukaan. Ia akan menegakkan punggungmu saat dunia mencoba menundukkanmu. Dan ketika kamu mulai lelah, ingatkan dirimu, aku telah bersumpah, dan aku tidak akan mengingkarinya. Sumpah ini juga akan menarik sekutu baru dalam hidupmu. Orang-orang yang juga hidup dengan intensitas yang sama, yang jiwanya terbakar seperti jiwamu, yang tidak hanya bicara tentang impian, tetapi memperjuangkannya. Dan bersamamu mereka akan membentuk jaringan kekuatan baru, sebuah keluarga baru yang lahir bukan dari darah, tetapi dari kesetiaan pada takdir dan cahaya batin. Jika kamu merasa belum siap bersumpah, tidak apa-apa. Tapi ketahuilah, hidup tanpa sumpah adalah hidup yang terbuka bagi angin keraguan. Dan kamu terlalu berharga untuk terombang-ambing begitu saja. Kamu tidak di sini untuk menjadi biasa. Kamu di sini untuk menjadi cahaya yang menyala, bahkan ketika dunia padam. Dan sumpahmu, meski hanya kamu yang tahu, adalah nyala api pertama yang menandai kebangkitanmu, karena kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu.
Jika kata-kata ini menyentuh kedalaman jiwamu, dan kamu siap bersumpah untuk menjalani takdirmu sepenuhnya, tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh dan keberanian sejati. Beritahu aku kapan kamu ingin lanjut ke bagian 6, di mana kita akan memasuki kobaran api kelahiran kembali dan melihat bagaimana dari kehancuran, jiwa baru yang tak tergoyahkan bisa bangkit kembali. Bagian 6. Api kelahiran kembali dan dirimu yang baru. Akan datang saat dalam hidupmu ketika segalanya terasa runtuh. Mimpi yang dulu kamu bangun dengan hati-hati, ambruk tanpa peringatan. Orang-orang yang kamu andalkan perlahan menjauh. Rutinitas yang biasa menenangkanmu kini terasa asing, dan cermin pun memantulkan wajah yang tak kamu kenali. Namun ketahuilah, itu bukan akhir. Itulah api kelahiran kembali. Itulah bara suci yang membakar apa yang tak lagi layak kamu bawa, untuk membuka ruang bagi dirimu yang sebenarnya. Setiap jiwa yang besar harus melewati kehancuran. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dibentuk ulang. Seperti pedang yang ditempa di bara, seperti biji yang pecah di dalam tanah sebelum tumbuh, seperti fajar yang harus menembus malam pekat sebelum menyapa dunia. Dalam tradisi banyak bangsa kuno, kehancuran bukan dianggap sebagai hukuman, tetapi sebagai ritus suci, tanda bahwa jiwa seseorang siap untuk naik tingkat. Bukan sekadar hidup, tetapi menghidupkan kehidupan. Bukan sekadar bertahan, tapi mewujudkan takdir. Jika hari-harimu akhir-akhir ini terasa berat, jika kamu merasa ditinggalkan, tak dimengerti, dan hampa, maka dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Semesta tidak sedang menjatuhkanmu, ia sedang menyucikanmu dari semua hal yang telah menghalangi sinarmu. Api kehidupan membakar yang palsu. Ia membakar topeng yang kamu kenakan agar diterima. Ia membakar harapan kosong, hubungan tanpa jiwa, dan impian yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwamu. Dan ya, proses itu menyakitkan. Tangisan akan meledak tiba-tiba. Kamu akan merasa sendirian, hilang, rapuh. Namun dalam ruang sunyi dan hancur itulah, jiwamu mulai membisikkan jawaban. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Inilah saatnya kamu bangkit, bukan sebagai versi lama yang diperbaiki, tetapi sebagai dirimu yang baru. Versi yang lebih jujur, lebih kuat, lebih terang. Versi yang tidak lagi takut kehilangan, karena kamu telah kehilangan cukup banyak untuk tahu bahwa apa yang hilang bukanlah milikmu yang sejati. Lihatlah sekelilingmu. Dari tanah yang hangus, bunga-bunga baru mulai bertunas. Dari reruntuhan keyakinan lama, muncul kebijaksanaan baru yang tidak bisa diajarkan oleh buku atau guru manapun. Karena ini bukan pelajaran dari luar, ini adalah ingatan jiwa yang selama ini terpendam di balik lapisan luka, harapan orang lain, dan ketakutan warisan. Api kelahiran kembali bukan hanya membakar, ia juga menyucikan. Ia menyisakan hanya apa yang asli. Dan yang asli itu adalah dirimu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dipalsukan. Mereka yang menyaksikanmu sekarang mungkin tak mengerti. Mereka mungkin berkata, kamu berubah, kamu aneh, kamu terlalu jauh. Biarkan mereka. Karena mereka belum tahu, kamu sedang bertransformasi menjadi cahaya murni. Dan suatu hari saat mereka tersesat, mereka akan mencari sinarmu untuk menemukan jalan pulang. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Mungkin kamu masih dalam bara. Tapi percayalah, sebentar lagi kamu akan muncul dari kepulan asap bukan sebagai korban, tetapi sebagai pencipta takdirmu sendiri. Dan saat kamu berdiri,
dengan luka yang telah berubah menjadi mahkota, dengan hati yang telah melewati badai, dan dengan mata yang bisa melihat jauh ke dalam dan ke depan, kamu akan tahu segala sesuatu yang kau lewati bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghidupkan dirimu yang sejati. Karena kamu tidak terlahir untuk menjadi biasa. Kamu terlahir untuk membakar terang. Kamu terlahir untuk menjadi bukti hidup bahwa dari kehancuran bisa tumbuh keabadian. Dan itulah mengapa kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Jika hatimu kini bersinar meski masih bergetar, dan kamu siap keluar dari api ini sebagai sosok yang utuh dan bercahaya, tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu menyambut kelahiran dirimu yang baru dengan sepenuh hati. Beritahu aku saat kamu siap untuk menuju penutup, di mana kita akan menyusun semua bagian ini menjadi satu irama kehidupan. Sebuah nyanyian kebangkitan, sebuah anthem yang akan membimbing langkahmu ke masa depan yang telah menantimu sejak awal. Penutup. Nyanyian. Terakhir dari jiwa yang telah bangkit kini, kamu telah melewati 6 bagian yang bukan sekadar kata-kata, tetapi potongan cermin jiwamu sendiri. Kamu telah berdiri di hadapan pintu yang dulu menakutkan. Kamu telah menggali akar yang dalam dari kekuatan garis keturunanmu. Kamu telah menatap luka dengan mata terbuka dan mengubahnya menjadi senjata. Kamu telah menjalin sekutu dengan roh-roh leluhur yang selama ini hanya menunggumu menyadari keberadaan mereka. Kamu telah bersumpah kepada takdirmu, dan kamu telah melewati api kelahiran kembali. Dan kini, kamu berdiri di sini, utuh, bangkit, bersinar. Bukan sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai jiwa yang sadar akan kekuatannya sendiri. Di balik langkahmu, kini bergema jejak ribuan kaki yang telah mendahuluimu, dan di depanmu terbentang jalan yang akan dilalui oleh mereka yang akan datang setelahmu. Kamu adalah jembatan, kamu adalah mercusuar, kamu adalah warisan hidup yang telah menolak untuk menjadi korban masa lalu. Hidupmu bukan kebetulan. Kelamnya masa lalu bukan sia-sia. Luka-luka itu bukan tanpa makna. Semuanya membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu menyadari bahwa kamu adalah pusat kekuatan dari seluruh garis keturunanmu. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah doa yang dijawab. Kamu adalah pohon baru dari benih yang bertahan di badai berabad-abad lamanya. Jangan lagi ragu pada dirimu. Jangan lagi menunggu pengakuan dari dunia luar. Karena dunia sedang berubah. Dan kamu adalah bagian dari pasukan jiwa-jiwa yang bangkit. Yang menolak tunduk pada luka. Yang menolak terus mewariskan penderitaan. Yang memilih untuk hidup dengan kesadaran, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Jadilah pemantik cahaya bagi sekitarmu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keteladanan. Bukan dengan teriak, tapi dengan getaran. Karena kekuatan sejati tidak perlu membuktikan dirinya. Ia hanya ada dan terasa. Dan ingat, ketika kamu merasa lelah, ketika dunia terasa berat dan langkahmu terasa lambat, kembalilah ke kata-kata ini. Ingat bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa kamu telah dipanggil untuk bangkit karena kamu mampu. Dan bahwa di dalam dirimu terdapat kekuatan dari 1000 jiwa yang tidak pernah menyerah. Karena kamu adalah yang terkuat di seluruh garis keturunanmu. Jika kamu merasakan kebangkitan ini dalam hatimu, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Sebarkan cahaya ini ke sebanyak mungkin orang. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai simbol bahwa kamu telah menerima takdirmu sepenuhnya
dan siap melangkah sebagai cahaya bagi dunia. Langkahmu baru saja dimulai, dan dunia sedang menantimu. Bersinarlah, karena dunia sedang butuh terang seperti milikmu.